Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat bahagia ya. Nah, malam ini saya cuma mau cerita aja. Tadi kebetulan saya ketemu sama salah satu sesepuh, namanya Abah Yusuf ya. Dan beliau ketika ketemu sama saya, kita nggak sengaja dengan ada obrolan yang asik. Dan di dalam obrolan tersebut ada sebuah tuntunan yang mungkin baik untuk kita share. Nah, tapi saya mohon maaf, video tersebut kualitasnya juga kurang baik karena kita tanpa persiapan ya. Pas begitu obrolannya juga asik, jadi kita langsung ambil kamera saja gitu. Dari segi audio juga kurang bagus. Jadi yang mau mendengarkan ya mesti mendengarkan pakai handsfree atau lebih seksama lagi mendengarkannya ya. Nah, silakan dinikmati videonya. Saya mau kasih tahu video ini ya, silakan. Ya, tadi ada kalimat dari Abah, jadi yang mengatakan bahwa bisikan hati kalau tidak baik jangan diteruskan. Iya. Nah, di sini kan banyak orang salah mendengar bahwa hati ini, kan orang selalu berkata apa kata hati itu selalu benar. Tapi kan hati yang mana dulu? Iya. Hati itu ada 3. Perasaan hati yang suci adanya di nurani, rasa yang utuh. Kalau hati gumpalan yang kedua tidak memungkinkan keutuhan. Yang ketiga tidak mustahil menjadi kepastian. Karena bisikan seperti begini dari hati itu ada nurani. Artinya nurani itu rasa suci. Seperti kita bohong, tapi nurani kita ini kan ngaku, aku ini ngebohong. Padahal dari mulut tidak. Itu nurani yang diikutinya, bukan hati. Nuraninya rasa itu. Nuraninya bukan hatinya, rasanya itu. Artinya nurani cahaya iman dalam hati kita. Itu yang harus diikuti. Ya contohnya kita membohong. Ya kata mulut saya itu tidak, tapi nurani karena memang dia berbuat ngaku, aku ini membohong. Yang diikuti itulah hidup, supaya selamat. Kalau kita hanya bisikan dari hati, hati itu benturannya dari otak. Otak bisa menyempurnakan apa yang dimau itu hati yang menyempurnakan. Walaupun kita tidak baik dari otak, hati nerima. Itu ada kata-kata aku dalam hati. Aku sanggup, aku sanggup. Padahal berbuat itu tidak mungkin baik, tapi dia bilang sanggup. Tapi kata nurani, kesempurnaan dalam hati, jangan, itu salah. Itu ada bisikan seperti itu. Makanya hati itu jangan selalu dipercaya, karena ukurannya dengan otak. Tapi nurani itu kesempurnaan dalam iman. Nurani tidak bisa didolimi, karena itu kesucian, kesempurnaan. Artinya tiap-tiap manusia mempunyai rasa iman, rasa suci, tetapi dikotori dengan hati atau otaknya. Seperti orang korupsi, dia tidak bilang aku ini tidak, tapi nuraninya itu, aku ini memang korupsi. Nah, perbuatan itulah yang wajib diikuti ya, rasa dari nurani. Kalau nurani tidak boleh dikotoran karena tidak mau kotor, rasa hidup yang suci tetap ada. Cuman benturannya antara otak dengan hati tidak peduli. Kenapa? Kemauan yang dibawa dalam otak disalurkan kepada hati. Kata hati, aku juga mau, gitu kan? Terus gimana kata otak? Itulah yang harus dilakukan karena kita ini setujuan. Kata hati, kata otak setujuan baru digerakkan jalan. Walaupun dia salah tetap dilakukan. Tapi nurani benturannya, aku ini jangan dikotori. Nah, itu pelajarannya. Untuk orang-orang yang mau mencoba atau mau mendengarkan hati nuraninya sendiri itu, bagaimana caranya, Pak? Caranya, ya Allah, bagaimana caranya? Jadi, jangan bisikan diterima, tapi butuhkan keikhlasan dalam kesucian. Dengan arti resapi rasa hidup dengan makna hidup. Harus bagaimana? Jangan dolim dalam perkataan, terus jangan dolim dalam perbuatan, terus lillahi ta'ala apa yang dijalankan, terus utuhkan dengan itikat baik. Itu pasti nurani mendorong kebaikan. Kenapa orang tidak bisa seperti itu? Banyak kemauan. Itu bisa mengotori nurani.
Iya. Kalau kita banyak kemauan pasti bisa motori nurani. Benar. Karena kemauan itu dorongan dari nafsu ya. Iya. Makanya hati-hati. Untuk menguatkan nurani apa yang harus dilakukan? 1. Jangan bohong. 2. Jujur dengan kepastian. 3. Iman jangan ditinggalkan. 4. Kesempurnaan hidup harus dilakukan. 5. Utuhkan kepasrahan. 6. Udah sampai 5. Hanya itulah. Artinya dengan kejujuran itu sendiri kan, kalau orang sudah berani jujur sama dirinya sendiri dan sama apalagi sama orang lain, Pak ya, Iya. pasti yang dia dengar pun itu juga yang sebenarnya ya, Pak ya. Iya. Berarti Makanya hati-hati itu ya. Karena itu kesucian itu tidak boleh dikotori. Nurani itu cahaya iman, tiap-tiap manusia ada cahaya iman, cuman kalahnya cahaya iman karena dikotori dengan kemauan. Ya, dengan kemauan, sekuat-kuatnya cahaya iman kalau udah dikotori kemauan, dia menjadi kekotoran. Itulah menjadi tidak nerangi kita dalam hidup. Makanya cahaya iman itu, nurani itu harus benar-benar dipelihara dalam hidup supaya sempurna apa yang dilakukan, tidak hanya menurut otak dengan hati, tapi nurani yang pasti, yang diutamakan. Bisikan suci yang seolah-olah kita ini kalau belajar, ya itulah kita bohong dalam mulut, tapi hati itu nurani itu, aku ini bohong. Itu sebenarnya nurani itu tidak bisa bohong, walaupun dari mulut enggak, tapi nurani itu pasti nerima aku ini ngebohong, pasti begitu. Namun kalau kita istilahnya bicara dalam nurani, tidak ada kelemahan. Iman itu keutamaan karena dari kesucian. Tiap-tiap orang punya nurani, hati nurani. Ya, kalau hati memang yang di atas nurani, yang di bawah, yang lebih dalam dari hati kekuatannya, cahayanya itu. Cuman orang-orang itu karena kemauan dalam pikiran banyak yang diharapkan, timbul semaunya apa, tidak memikirkan nurani, kenapa ditinggalkan? Cahaya itu malah ditinggalkan, bukan dijalankan. Makanya hati-hati dalam perbuatan apapun, jangan ngikuti kemauan, ngikutilah nurani, rasa suci yang dibawa dalam hidup manusia. Tidak pernah bohong. Makanya orang dituntut jangan bohong, karena nurani akan terkubur dengan kebohongan itu. Perasaan hidup tidak enak, gelap yang dilihat, apapun dihalalkan. Ya itu makanya sekarang istilahnya bumi ini rusak karena orang sudah banyak seperti itu ya. Bumi ini rusak bukan karena Allah, Betul. karena perbuatan manusia, karena tidak mengikuti nurani, rasa sucinya, makanya semaunya. Karena yang benturan hidup di alam nyata hanya materi yang dibawa, tidak memikirkan hal haramnya. Tapi kalau nuraninya dibawa, diutamakan, aku tidak mau seperti itu, karena kesucian itu akan dikotori dengan perbuatan. Lebih baik aku jadi orang miskin daripada aku mengotori nurani aku. Itu kekuatan iman sampai ke situ. Apa sampai berkata dalam diri sendiri, aku daripada maling mendingan mati kelaparan. Itulah nurani, kesucian. Gak mau dikotori. Walaupun lapar mendingan mati kelaparan daripada aku harus nyuri. Itulah nurani. Makanya tidak mau sembarangan hidup. Itu akan menyiksa diri kita. Kata Allah, orang mengotori dirinya sama dengan mengotori aku. Di mana pulang akan diterima siksaan. Itulah ajar dari aku. Allah itu memberi amanat kepada manusia. Jangan hilang kesucianmu dari lahir sampai pulang, karena itu titipan. Tapi kenapa kita ini tidak bisa menjaga? Karena keadaan dunia sulit dilemahkan, apapun yang ada pasti keluar kemauan. Bisikan setan, ambillah, jangan takut, ambillah, jangan takut. Kalau udah diambil begini kan, aku suka, aku senang, aku banyak teman, gitu kan. Makanya hati-hati ya.